investigation. Tolong di apa yang minta bergabung itu disetujui ya. Dia bisa langsung masuk atau diizinkan minta bergabung ya, Dik? Nah, biar saya bisa lihat layar satu. Oke. Nanti di capture ya, Dek, buat absen. Baik, Pak. Jadi di sini sebelumnya kita membahas kimia forensik yang mengenai narkoba forensik. Mungkin kita review sedikit. Dimana tadi kan narkoba forensik itu intinya kita menganalisa suatu zat yang belum kita ketahui dan itu diduga narkotika ataupun narkoba ataupun psikotropika atau obat berbahaya. Jadi inti dalam pemeriksaan itu nanti untuk tes warna kayaknya ada di materi Fupika sebetulnya. Tapi biar saya jelaskan singkatnya saja, review sedikit. Jadi ketika kita di kepolisian menemukan barang bukti narkotika itu, kita masih menduga sesuatu itu masih kita duga. Setelah itu, misalkan setelah kita duga kan, misalkan sudah kita tangkap, kita bawa barang bukti itu, misalkan berupa kristal putih tadi, kita kirim ke lab forensik. Lab forensik itu kita cek apakah itu narkotika, kita lihat dari fisik, analisa pendahuluan dulu, habis pendahuluan baru konfirmasi. Di pendahuluan tadi bisa kita lihat secara fisik, bentuknya kristal putih, terus kemudian kita analisa secara tes warna yang saya sampaikan kemarin dengan pelarut marki, tes warna ataupun Simon A dan Simon B. Nanti kalian mencari. Nah, itu setelah kita tes-tesin bisa keluar warna, misalkan dia berubah warna orange. Nah, itu udah dugaan benar itu bahwa itu diduga metamfetamin atau sabu-sabu. Kalau udah dari situ baru kita preparasi, kita masukkan ke instrumen GCMS namanya. Nanti GCMS itu kan gas kromatografi, di sana nanti membaca spektrum apakah benar itu sabu-sabu. Jadi di UMM udah ada GCMS deh. Terakhir saya di sana adanya spektrofotometri. Ada GCMS. Kami angkatan 20 belum pernah, Pak, kayaknya. Belum? Belum pernah melakukan. Terus HPLC melakukan kan? Kayaknya angkatan kami belum, Pak. Daring waktu itu. Oh alah, ya. Jadi, Dek, saya jelaskan sedikit ya. Jadi instrumen alat ada GCMS, ada spektrofotometri, ada HPLC, ada IR. Jadi buat mendeteksi suatu zat atau senyawa kimia, jadi kita banyak alat gitu. Tapi yang dalam forensik ini digunakan GCMS. Nanti kalau kalian mau video GCMS caranya melihat mencara deteksi senyawa itu bisa aja sebetulnya di YouTube. Nanti saya share juga kalau saya sempat carikan videonya ya. Soalnya sekarang namanya scientific crime, kita membuktikan dengan ilmu pengetahuan itu memang harus berkembang gitu kan. Dan nggak bisa sendiri, nggak bisa farmasi berdiri sendiri, nggak bisa dokter forensik berdiri sendiri. Kita sebagai tim gitu. Oke, mungkin itu aja singkatnya ya buat narkoba forensik, reviewnya sedikit. Nanti kalau ada yang ditanyakan di akhir sesi aja ya, kumpulkan aja dulu pertanyaannya. Ini saya masih. Nah, manner of death. Ada yang tahu? Misal penyebab kematian itu karena apa aja? Keracunan, Pak. Keracunan. Betul. Terus ada lagi? Ada lagi?
Jadi penyebab Pembunuhan. kematian itu kenapa? Pembunuhan, Pak. Ya betul. Jadi nih manner of death itu cara mati itu bisa dibunuh, habis itu bisa bunuh diri, bisa accidental, secara alami atau tidak diketahui gitu kan. Intinya dia meninggal gitu deh. Jadi misalkan dia dibunuh itu dengan cara apa dia dibunuh? Caranya kan banyak, bisa ditusuk menggunakan senjata tajam, bisa dipukul dengan senjata tumpul, bisa dibunuh dengan racun, bisa dibunuh gitu kan, pakai entah pokoknya banyak cara gitu kan, bunuh diri pun banyak cara. Jadi itulah yang nanti ke depannya bakalan kita investigasi penyebab kematiannya itu gimana sih. Ini di sini saya menyampaikan secara teori, nanti saya sampaikan secara lapangan gitu, karena sangat berbeda teori itu dengan lapangan. Contohnya misalkan di apotik. Di apotik kita boleh nggak jualan obat keras tanpa resep? Teorinya nggak boleh ya? Tergantung Boleh. obatnya, Pak. Nggak boleh kan? Gimana mau Tiara? Boleh? Tidak, Bapak. Tidak kan? Tapi di lapangan itu banyak yang masih jual obat keras. Dan kenapa gitu kan? Jadi kita harus tahu juga. Mungkin sekalian pun banyak juga yang beli obat keras gitu tanpa resep dokter gitu kan. Ngapain anak farmasi cuma beli obat misalkan yang udah kita tahu pakai resep dokter, padahal kan anak farmasi tahu obatnya. Misalkan gitu. Jadi makanya saya sampaikan tadi, di antara teori sama lapangan itu berbeda. Tapi di sini kita memang mempelajari teori dulu. Nanti pas sekalian lulus kerja baru tahu. Oke, lanjut. Nah, kita harus tahu juga pemberian kematian itu waktunya, lokasinya, terus disampaikannya gimana ini meninggal gitu kan. Apa diumumkan, apa ditemukan, apa tiba-tiba aja dia meninggal gitu. Jadi kita harus tahu waktunya itu, kapan dia meninggal, kemudian lokasinya, tempat kejadian dia meninggal, terus bagaimana pemberitahuan dia meninggal itu, how the notification. Nah, ini yang awalnya orangnya hidup selfie, ya kan? Mutiara selfie, habis itu sakit. Jangan mati, jauhkan dulu. Nanti dulu belum nikah kan? Masih kuliah, lulus apoteker dulu. Ya kan Hafizah? Hafizah nih kok namanya nyaman nama sama kayak saya, tapi cewek. Hafizah. Artinya Hafizah apa? Menghafal juga Hafiz Quran. Hafal. Terus lanjut. Orang hidup, terus sakit, terus mati. Kapan matinya? Kapan? Ya tahu kita kan. Kecuali kita lagi sakaratul maut, terus habis itu kita kasih dia doa gitu kan. Baru kita tahu. Tapi ini kan yang tidak diketahui. Kemudian ini lanjut. Terus hidup tadi ditemukan mati. Makanya kapan matinya? Tiba-tiba aja dia ditemukan mati. Makanya kita selidiki lah bahasa kepolisiannya, diinvestigasi. Nah, mati itu atau meninggal ada beberapa. Ada mati somatis, mati suri, mati seluler, mati otak, mati batang otak. Ada yang pernah mati suri? Mutiara enggak kan? Enggak, Bapak. Mati suri malamnya, paginya bangun. Itu tidur ya. Nah, ini tadi yang disebut mati somatis atau klinis. Berhentinya ketika sistem penunjang kehidupan.
yaitu sistem respirasi, kardiovaskuler, bukan jantung, dan sistem saraf pusat secara permanen atau irreversible sesuai dengan definisi WHO. Intinya berhenti semua lah. Lanjut, ini mati suri. Berhentinya ketiga sistem penunjang kehidupan yang tidak permanen. Contohnya kan tadi kan permanen, ini gak permanen, balik lagi dia. Yang awalnya berhenti, balik lagi. Contohnya kan tenggelam, kesetrum, keracunan, organ barbiturat. Barbiturat itu fenobarbital salah satunya. Tenggelam itu kan kadang ada yang tenggelam tiba-tiba masih pingsan, habis itu kita kasih RJP, dia hidup lagi. Kesetrum juga gitu. Pernah lihat monyet video tersetrum, habis itu hidup lagi, monyetnya mati suri. Ini keracunan juga bisa. Keracunan itu misalkan dia udah meminum racun gitu, setelah mungkin bisa kita kasih penawarnya, mungkin dia bisa sadar lagi. Lanjut, ini mati seluler atau molekular, kematian sel-sel organ dan jaringan tubuh yang timbul beberapa saat setelah kematian somatis, tadi kematian klinis tadi. Daya tahan hidup masing-masing organ jaringannya berbeda. Lanjut, mati batang otak, kerusakan pada otak, kecuali batang otak dan cerebrumnya. Mati batang otak atau MBO adalah kerusakan seluruh isi intrakranial yang irreversible, tidak bisa sembuh lagi. Kalau dikatakan dapat hidup lagi, alat bantu bisa dilepas. Tanda kematian ini biasanya tanda kematian perubahan yang terjadi pada tubuh mayat. Perubahan yang terjadi sesaat setelah kematian disebut tanda kematian primer atau tidak pasti. Perubahan yang terjadi beberapa waktu setelah kematian disebut tanda kematian sekunder. Jadi sesaat setelah kematian disebut tanda kematian primer. Perubahan yang terjadi beberapa waktu setelah kematian disebut tanda kematian sekunder. Nah, ini tanda kematian primer sama tanda kematian sekunder. Contohnya tadi, yang primer berhenti sistem kardiovaskular, berhentinya respirasi, sama sistem saraf pusat. Untuk sekunder tadi, penurunan suhu, lebam mayat, kaku mayat, pembusukan, mumifikasi, adiposera. Kita bahas penurunan suhu tubuh yang di kematian sekunder tadi. Jadi yang penurunan suhu tubuh itu setelah meninggal sampai sama dengan suhu lingkungan. Intinya setelah meninggal itu suhu tubuh kita nggak ada gitu kan. Jadi biasanya sama dengan suhu lingkungan. Misalkan pada saat suhu lingkungannya 36, mungkin sekitar segitu juga di tubuh kita yang meninggal itu ya. Terus apabila suhunya di tempat dingin, ya menyesuaikan sama suhu lingkungan. Jadi kenapa nggak kalau kita yang hidup bisa dalam keadaan dingin, misalkan lagi di Bromo gitu, kita masih terasa hangat karena kita masih punya suhu tubuh, di mana suhu tubuh itu diatur di hipotalamus. Kalau yang meninggal nggak berfungsi lagi. Itu. Lanjut. Ini grafik penurunan suhunya, nggak usah, lanjut aja. Ini salah satu lebam mayat. Lebam mayat itu terjadi gini prosesnya. Orang meninggal, otomatis peredaran darahnya kan stop. Nah, jadi timbul stagnasi. Jadi darah yang awalnya di dalam tubuh kita ini mengalir di pompa jantung ke seluruh tubuh, darahnya itu diam, kemudian dia mencari tempat yang paling rendah, mengikuti gaya gravitasi. Makanya darah itu dia mengendap, kemudian timbul bintik-bintik berwarna merah kebiruan atau lebam mayat. Pada umumnya, lebam mayat sudah timbul dalam waktu 15-20 menit setelah orang yang meninggal. Lebam mayat mirip dengan luka memar, tapi ada bedanya ya. Kita lihat nanti bedanya. Nah, ini contohnya lebam mayat. Karena dia berbaring, jadi lebamnya sampai ke bawah. Itu. Lanjut. Lebam mayat dapat digunakan untuk, nah, ini tanda pasti kematian. Otomatis kan karena dia pompa
Jantung tadi kan berhenti, nggak bisa memompa ke seluruh tubuh, makanya tanda kematian lebam mayat karena darahnya tadi menuju ke bawah mengikuti gaya gravitasi. Kemudian memperkirakan sebab kematian. Jadi kita perkirakan juga kematiannya itu berapa lama. Mengetahui perubahan posisi mayat setelah lebam mayat menetap. Memperkirakan saat kematian. Lanjut. Untuk kaku mayat. Nah, ini kekakuan mayat itu kan ada. Mayat itu nggak bisa ditekuk gitu kan pada saat misalkan kita kain kapani, mohon maaf. Terus kadang-kadang diikat gitu kan. Makanya itu masih karena kekakuan otot. Kekakuan otot itu baik otot volunter maupun otot non volunter yang terjadi setelah meninggal dan didahului oleh relaksasi primer. Mekanismenya gini, setelah meninggal lama-lama kadar ATP habis sehingga protein otot itu di otot aktin dan miosin mengupal di otot gitu. Makanya kaku. Nah, contohnya ini dia meninggalnya kaku gitu. Karena ada orang meninggal pun kaku, nggak langsung lemas. Nah, ini lanjut ke proses pembusukan. Proses kerusakan atau degradasi jaringan yang terjadi akibat autolisis dan kerja bakteri. Yang intinya mayat itu bisa membusuk gitu karena bakteri, terus kemudian karena faktor enzim. Pembusukan itu terjadi 24 jam postmortem setelah meninggal. Ada warna kehijauan pada perut kanan bawah daerah sekum. Kenapa di perut bawah? Karena kan dia di usus dan paling cepat membusuknya di tubuh kita ya di bagian usus juga. Karena di situ kan ada makanan, ada udah kotoran yang mempengaruhi pembusukan lebih cepat. Suhu lingkungan yang optimal misalnya 26 sampai 26,5 derajat sampai suhu tubuh normal. Ini salah satu pembusukan. Pembusukan dipengaruhi juga oleh kelembapan udara yang cukup, banyak bakteri pembusukan, tubuh gemuk, menderita penyakit infeksi atau sepsis. Berarti yang gemuk-gemuk agak cepat busuknya ini. Yang kurus-kurus lama. Lanjut. Sekian, sebentar aja kuliah kita buat materi yang ini. Jadi, sebentar saya jelaskan dulu. Untuk investigasi kematian ini, Dek. Jadi sebetulnya banyak, kan tadi udah disebutkan, ada yang jawab, akibat apa sih kematian itu gitu kan, bisa keracunan, bisa dibunuh. Nah, jadi pada saat kejadian orang meninggal nih, di forensik ya, ini kita ceritanya tentang forensik kan, orang meninggal itu kan banyak cara, kita ambil contoh keracunan. Salah satunya kan kita ada misalkan kejadian keracunan di rumahnya si A gitu kan, dia meninggal, pas kita datang tempat kejadiannya tuh dia meninggal tiba-tiba gitu kan. Setelah itu sebelum, kalau memang mau diselidiki, jadi nggak boleh di kejadian itu nggak boleh tempat kejadian perkara itu nggak boleh ada yang banyak masuk gitu kan. Intinya ada menemukan mayat meninggal, kita laporkan ke polisi, nanti polisi melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan di tempat itu, misalkan dia kita perhatikan di sekitar itu, misalkan ada racun A gitu kan, cairan A, kita belum tahu nih cairan A-nya itu apa, kita simpan sebagai barang bukti. Kemudian DVI namanya, kedokteran forensik, juga mengotopsi mayat itu. Jadi kan tadi kita temukan barang bukti yang ada di lapangan, misalkan dalam minuman itu, kita simpan, nanti kita teliti di laboratorium forensik salah satunya. Kemudian mayat itu diotopsi oleh dokter. Nah, biasanya dokter itu mengotopsi seluruh tubuhnya, salah satunya di isi lambung. Jadi isi lambung itu diambil sampelnya di dalam lambung ataupun usus ataupun di empedu, pokoknya yang bisa mendapatkan senyawa yang dipikir racun gitu. Anggap aja kita ambil di cairan lambung. Nah, nanti dikirim juga oleh dokter forensik yang melakukan otopsi ke laboratorium forensik. Nanti di laboratorium forensik itu kita cek di bagian toksikologi. Nah, tadi kan udah ditemukan 2 barang bukti. Anggap aja salah satunya tadi di lapangan, di kejadian TKP,
Kemudian salah satunya lagi kita temukan di isi lambung yang di otopsi dokter forensik. Anggap aja dua ini kita cek gitu kan. Kita cek di laboratorium forensik menggunakan salah satunya tadi alat GCMS, kemudian kita cek yang ada di situ, nanti kita pastikan ini apa nih gitu kan. Intinya kita cek lah dua-duanya. Yang kita temukan ternyata sianida. Terus yang diisi lambungnya juga ternyata sianida. Berarti kesimpulannya dia meninggal karena minum sianida, ya kan? Karena di lapangan di TKP kita ketemunya racun sianida dan di minuman dia. Kemudian di isi lambung dia ada sianida. Kalau kita sambungkan, otomatis kan dia minum sianida. Ya enggak, Mutiara? Minum sianida kan? Iya, Bapak. Nah, itu udah kita temukan dari dia minum sianida jadinya kan. Tapi tetap kita investigasi. Tadi kan dari lebam mayat kita ketahuin berapa lama dia udah meninggal gitu kan. Terus nggak cuma kita meneliti racun yang ada di situ, Dek. Jadi kita juga lihat handphonenya. Kita kan nggak kita masih menduga ini dia ini meninggal karena sianida. Tapi diracun atau dia memang bunuh diri. Barangkali ada yang kasih minum temannya atau ayangnya atau mantannya, Dek katanya kan, ini dikirim gojekin dulu gitu minuman, kita kan nggak tahu ternyata minumannya dikasih sianida, tiba-tiba pas dia minum dia meninggal, berarti itu namanya pembunuhan kan. Tapi kalau dia memesan sianida sendiri dan dia minum berarti dia bunuh diri. Nah jadi pada saat di TKP itu banyak yang kita lakukan, makanya kalau ada kasus-kasus itu nggak besok langsung keluar hasilnya. Contohnya kayak kasus pembunuhan Joshua oleh Verdi Sambo, kan nggak bisa langsung keluar, jadi harus diselidiki dulu tuntutannya gitu kan. Bisa dilihat CCTV, bisa dilihat dari handphonenya, bisa dilihat dari kejadian di lapangan. Jadi buat menginvestigasi suatu kejadian itu butuh waktu yang lama gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, adik-adik sekalian? Saya Pak mau tanya. Boleh. Siapa ini? Anandaika Pak. Ananda ya. Saya mau tanya Pak. Jadi kan DNA itu didapatkan biasanya dari ini ya Pak ya? Darah, terus sampel mukosa atau dan lain-lainnya ya Pak ya? Ya. Nah itu saya ingin bertanya, jika ada kasus pembunuhan, nah terus enggak, Terus tapi tidak ini Pak, apa ya? Tidak terpecahkan, jadi sudah bertahun-tahun, tapi kasus itu dibuka kembali sampai belasan tahun. Nah, tapi mayatnya itu sudah tinggal tulang belulang. Kira-kira DNA-nya masih bisa didapatkan atau tidak? jadi kasusnya ini ceritanya nggak di apa udah di dalam kubur lah, dia dikuburkan terus sisa uh, tulang belulang gitu kan. Terus DNA-nya bisa
hamil, otomatis kan dia punya anak kan. Dan nggak tahu ini bapaknya siapa. Buat mengetahui itu, nggak mungkin juga kan ini bayi mirip siapa ini bapaknya, nggak mungkin. Itu namanya kira-kira, dukun aja nggak tahu gitu kan. Nah, kemudian kan setelah tadi lahirlah anak ini, kemudian baru bisa kita tes DNA anaknya, ibunya. Nah, kita buat mengetahui ini harus ada pembanding kan. Jadi tes DNA itu harus ada pembanding. Contohnya anaknya ini dibandingkan sama ibunya. Karena ibunya melahirkan, otomatis memang ibunya gitu kan. Nah, kita mengetahui ayahnya dari 3 ini. Nah, 3 ini kita ambil juga sampel DNA-nya. Apakah sama yang bayi ini gitu kan. Jadi harus ada pembanding. Ternyata sama. Tapi nggak langsung juga kita langsung mau tes DNA. Kita nggak maunya tes pendahuluan nih. Jadi tes golongan darah. Misalkan golongan darah bayinya A, golongan darah ibunya B. Otomatis kan golongan darah si bapak ini harusnya A kan? Nggak mungkin golongan darah yang lain kan? Itu salah satu deteksi awalnya. Tapi kalau mau tes langsung DNA bisa juga. Gitu. Jadi misalkan ada yang meninggal ini kan berarti kan ada yang lapor orang kehilangan. Dalam arti kan kehilangan entah siapanya gitu kan, entah udah nggak pulang nih, tetangga kos udah 5 bulan gitu kan, kok ada mayat tiba-tiba jadi tulang aja dia di situ gitu kan, kita nggak ada kontak keluarganya atau apanya gitu, jadi tulang lah. Jadi tulang itu nanti dibandingkan sama DNA yang misalkan kita udah tahu identitas dia gitu kan, KTP-nya ada, jadi kita bandingkan sama orang tuanya gitu. Bisa itu deh, Ananda. Paham? Oke, baik Bapak, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Wahyu, MM, Magister, apa ini? Ardia Wahyu. Mana? Pak, saya izin bertanya. Boleh. Oke. Jika suatu kematian itu kan biasanya kita mengenalnya itu medication error, Pak. Kayak kesalahan dalam medis seperti itu. Nah, itu semisal di rumah sakit seperti itu dan terjadi medication error yang menyebabkan hingga sampai meninggal dunia mungkin ya, Pak. Itu kira-kira untuk kelanjutannya itu lebih ke rumah sakitnya atau seperti apa, Pak? Maksudnya ada medication error ataupun malpraktek ya lebihnya mungkin. Kalau medication error itu lebih ke pengobatan yang salah gitu kan. Misalkan awalnya dia sakit kepala, dikasihnya obatnya malah obat batuk gitu. Itu namanya medication error. Tapi kalau namanya malpraktek itu sesuatu yang misalkan dokter yang memang nggak ahli dilakukan dia. Nah, kalau di rumah sakit itu sebetulnya sih nggak ada yang dikatakan dia malpraktek. Malpraktek itu dilakukan misalkan oleh dukun ataupun paranormal ataupun dokter yang lain yang mengaku dia bisa mengobati dengan cara A gitu kan, bahwa padahal itu bukan, nggak benar gitu loh. Misalkan malpraktek yang awal perawat lah gitu kan, perawat dia malah bisa mengobati jantung gitu kan. Intinya itu malpraktek itu sesuatu yang apa ya, yang nggak sesuai keahlian dia gitu kan, dia lakukan. Tapi yang dikatakan Nadia tadi misalkan kesalahannya di rumah sakit itu sebetulnya banyak prosedur yang kita lewati gitu kan. Misalkan mau operasi itu kan kita harus keluarga misalkan mau operasi kan kita harus tanda tangannya inform consent dulu. Inform consent itulah dasar dokter melakukan dia operasi. Jadi sebelum operasi harus setuju dia dioperasi, setuju dia andaikan ada kejadian sesuatu gitu kan. Jadi maksudnya itu keluarga pasien itu udah tanda tangan. Tanda tangan itu dalam arti menyetujui andaikan ada risiko ke depannya. Makanya sebetulnya
yang saya bilang tadi malpraktek itu harusnya nggak terjadi di rumah sakit. Karena di rumah sakit itu kan sudah terakreditasi. Misalkan dia sakitnya bedah, maksudnya mau operasi, otomatis yang melakukan operasi kan dokter bedah. Tapi mau dia melahirkan, yang otomatis kan yang melakukan sesar itu dokter spesialis kandungan gitu. Andai kan yang disuruh melahirkan itu spesialis jantung, nah itu udah nggak masuk akal di rumah sakit itu gitu deh. Tapi pada saat prosedur dia melakukan kesalahan itu mungkin lebih dikatakan ya medication error boleh. Salah satunya juga nggak profesional gitu. Nah, untuk penuntutannya, misalkan kamu tanya penuntutannya, ya memang bisa, andaikan memang ada bukti-bukti ya bisa kita laporkan. Buktinya apa gitu kan. Tapi kalau nggak ada bukti gimana kita melaporkan? Kecuali dia kan pada saat dia ngoperasi dia nusuk pasien gini gitu kan, dan keluarganya lihat, nah itu bisa dijadikan. Habis itu kan kalau pada saat penusukan saat operasi kan sebetulnya nggak mungkin kan, tapi kan ini kita membayangkan itu terjadi. Nah itulah kita otopsi, benar nggak ini kejadiannya. Kemudian ataupun medication error pada saat memasukkan obat yang awalnya harusnya anestesi malah dimasukkannya bukan anestesi. Nah itu kita teliti juga itu. Malah pas operasi kesakitan gitu kan, nggak sadar ternyata obat yang dimasukkan nggak anestesi. Kemudian ada juga contoh kasus, misalkan dia disuntik obat antibiotik, langsung disuntik aja, nggak dites, nggak di skin test dulu. Nah itu nggak boleh juga, karena kan antibiotik itu kan lebih tinggi hipersensitivitasnya, alergi. Kan banyak orang, nggak semua orang tahan antibiotik. Contohnya antibiotik golongan cephalosporin misalkan. Si A ini dia alergi, perawat udah mau menyuntikkan si ke pasien, nggak ada di skin test, langsung disuntikkan, ternyata dia langsung Stephen Johnson. Itu sebetulnya bisa disalahkan rumah sakit. Kenapa? Karena kenapa kamu nggak melakukan skin test gitu, misalkan dia itu disuntik. Makanya apoteker pun, nanti kita farmasi pun kita harus yakin, kita visit juga ke apalagi yang apoteker klinis nanti di rumah sakit ya. Kalian pun harus ngeliling. Jangan segan sama dokter. Jangan merasa kalian itu di bawah dokter. Kita sebagai profesi apoteker itu kita punya hak juga buat visit ke dokter gitu kan. Jadi kalian, makanya gimana caranya kalian biar bisa visit? Makanya ilmu kalian harus dikuatkan. Kalian mau berdebat sama dokter tapi ilmu kalian nggak ada ya percuma. Jadi makanya ilmunya pun misalnya klinis harus dikuatkan, fisioterapi, farmakoterapinya, fisioterapi lagi. Makanya kalau Pak Didik menjelaskan kalian harus perhatikan. Dan gak cuma penjelasan beliau yang diperhatikan, tapi kalian harus cari sendiri. Buka jurnal, buka tata laksana. Jadi setelah kalian praktek di lapangan, kalian tahu, oh ternyata yang dijelaskan dosennya ini ternyata benar nih pas pada saat kalian kerja di rumah sakit. Gitu singkatnya Nadia. Oke Bapak, sangat jelas. Terima kasih banyak Pak jawabannya. Sama, ada yang lain lagi? Kita selesai jam 9 ya, biar nanti ada waktunya. Pokoknya diskusi aja, di luar materi pun boleh. Santai aja. Sambil makan pun boleh. Ya Mutiara, kamu lagi di luar angkasa ya? Iya Pak, lagi jalan-jalan. Gimana Aidil Gofar? Bapak, saya izin bertanya. Boleh, siapa? Tarisma. Sekarang kan lagi viral ya Pak, yang tentang dukun penggandaan uang yang di Banjarnegara itu. Yang Oh iya. ya, Dukun. itu kan ada beberapa korban yang belum terdeteksi kayak identitasnya seperti dari mana asalnya atau sebagainya gitu ya Pak. Nah, kan tadi Bapak bilang entah mayat hidup atau sudah, kan itu ada yang sudah lama Pak. Di beberapa tempat itu kan sudah ada yang lama gitu. Nah, itu berarti tetap menggunakan ada kayak pembandingnya, misal
dari kita tes darahnya itu gimana Pak? Di pembandingnya itu dari keluarga kah atau gimana? Saya kurang paham. Iya, betul. Kalau buat pembanding itu dari keluarga. Nah, misalkan dia, makanya kita harus telusuri dulu. Karena DNA itu nggak bisa langsung tiba-tiba kita periksa langsung muncul mukanya, nggak kayak gitu, kecuali sidik jari. Nah, kalau kalian semua punya KTP, kalau ada sidik jari kalian, itu bisa kami deteksi. Karena sidik jari nggak ada yang sama, ya kan? Salah satunya tadi profil DNA. Makanya ada misalkan tadi di Banjarnegara itu kan 12 mayat ditemukan, udah ada tulang belulang. Nah, makanya kita nggak cuma di situ kita berhenti menyelidikinya. Jadi kita selidiki juga kan ada saksi hidup masih, ada tersangka. Tersangkanya kan kita tanya, ini kamu bunuh ini dari mana awalnya dia gitu kan. Pasti ada pasti ada identitasnya. Makanya sesuatu yang busuk itu bakalan tercium, dalam arti kejahatan itu bakalan terungkap gitu. Makanya itulah pada saat di lapangan ataupun TKP pentingnya kita berpikir buat menyelidiki gitu kan. Dan nggak bisa semua kita kerja sendiri, dalam arti harus ada yang bagian yang handle mayat, ada bagian yang menyelidiki tersangka ini, bagian yang membuat tak mengetahui keluarganya di mana. Jadi berbagi. Makanya tugas polisi itu memang banyak. Nggak cuma jaga-jaga lalu lintas terus ada yang nilang gitu kan, nggak hanya itu. Contohnya saya di bagian forensik gitu kan, salah satu bagian kecil dari institusi Polri gitu. Makanya saya buat berbagi ke kalian pun saya semangat gitu kan, dan ditawarkan buat menjadi pemateri di sini. Intinya kalian pun adik-adik saya gitu kan, yang awalnya pun bukan polisi, yang awalnya saya kuliah sama kayak kalian S1, kos di Malang, terus masih makan gorengan, makan di saya kos dulu sih di Sigura-gura ya. Masih kampus kalian di Bendungan Sutami kan, udah pindah kan? Masih Pak, belum pindah ke VKB 4. Janganlah capek nanti kalian kalau pindah ke kampus 3. Nanti si Mutiara makan di Assalamualaikum terus. Ada yang ditanya lagi nggak? Sampai jam 9 ya. Kalau masih tanya, silakan. Komtingnya udah di capture ini. Sudah, Pak. Nabila. Ampun, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya lagi. Boleh? Tapi ini di luar materi nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Jadi itu di wilayah rumah saya masih baru-baru ini kan ada pembunuhan, Pak. Nah, tiba-tiba itu pelakunya hilang gitu, Pak. Kenapa? Setelah dapat tiba-tiba pelakunya kabur gitu, Pak. Nggak ada di wilayah situ sudah. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan itu kan selang beberapa minggu, entah kurang lebih 2 mingguan itu Pak, dia ditemukan di daerah Lampung. Itu tuh yang saya penasaran aja Pak, kok bisa ya Pak ya pihak kepolisian itu bisa dapat kayak pelakunya di situ? Apakah ada data-data yang memang kayak rahasia gitu Pak? Mungkin dari pihak rahasianya masa saya sampaikan. Maksudnya itu memang ada kayak apa ya? Apa sih? Ya, Mungkin gini. Jadi kenapa kok awalnya dia di Jawa, kok bisa kita temukan di Lampung, bisa kita temukan dia di Papua gitu kan. Kan polisi di mana-mana. Makanya kalau kita mencari DPO itu memang susah. Dalam arti susah tuh kita harus benar-benar menyelidiki gitu kan. Makanya dibilang Tarisma tadi dalam waktu berapa? Seminggu.
Sekitar 2 mingguan, Pak. Dari jangka yang pas waktu pembunuhan. Ya itu, makanya kita kejar sampai dapat. Dalam arti misalkan dia melakukan kejahatan, pasti kita bisa deteksi. Yang penting ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, keluarganya kita tahu di mana. Banyak cara deh. Sekarang bagian cybercrime pun ada kejahatan secara digital, dan kejahatan digital itu kan semua itu kan meninggalkan jejak. Kalian pegang HP aja, HP kalian tuh bisa saya lacak, tapi jangan kasih tahu penjahat ya, nanti dibuang di HP-nya. Intinya kalau selama dia pun pegang HP, bisa kita lacak. Nggak pegang HP pun bisa kita lacak, tapi butuh waktu. Nggak bisa langsung tiba-tiba hari ini dia kejadian, besok nggak. Kita harus mengumpulkan data-data juga. Apalagi zaman sekarang kan internet itu luas, jadi bisa. Intinya teknologi kepolisian itu udah canggih lah deh. Walaupun di daerah-daerah masih agak tradisional gitu. Ada lagi? Kalian semester 6 ya? Kalau kalian, masalahnya saya di Medan. Kalau kita kampusnya satu kota, kita bisa melakukan penelitian mengenai narkoba ataupun ganja. Kalau di sini saya ada bantu juga yang neliti narkotika di lab. Jadi masuk lab forensik mahasiswa. Ada yang mau masuk lab forensik? Mau, Kalau Pak. dia tertarik, Mau, Pak. sebetulnya gampang. Kalau yang penting ya dasarnya jurnal penelitian sih. Nanti kalian kan udah ada sebelumnya, nanti kalian teliti mau apa. Jadi kemarin itu meneliti belatung. Belatung itu apakah mengandung, misalkan orang yang memakai narkoba terus meninggal, terus dia ditumbuhi belatung gitu kan pada saat pembusukannya itu. Jadi bisa dideteksi dari belatung itu, kita cek apakah di belatung itu mengandung narkoba atau enggak. Itu salah satu penelitian mahasiswa S2 di USU sama di Unimed. Unimed itu Universitas Medan area. Universitas Medan gitu. Kalau USU Universitas Sumatera Utara. Kalau saya di sana sih enak. Di Jawa Timur sebetulnya udah ada juga lab forensik. Tapi nanti agak ribet, kalian bolak-balik. Ada lagi yang lain? Nanti yang capture-annya kirim saya ya, yang sebelumnya juga. Baik, Pak. Absennya, laporan absennya. Ya, Berarti kuliah forensik belum ada dosen lain. Saya aja masih. Iya, Bapak. belum, Pak. Iya, Bapak. Biasanya mesti kayak gitu. Nanti ujiannya sama Bu Pika sama. Kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan, di luar materi pun boleh. Ataupun ada yang mau masuk polisi, kita sharing nanti. Ataupun mau masuk tentara pun boleh. Banyak, kalau apoteker itu luas kok kerjaannya. Jangan cuma terpaku kerja di rumah sakit sama di apotek ya. Singkatnya saya jelaskan pekerjaan di farmasi, walaupun kalian sebagian udah tahu gitu kan. Di bidang kalian kan ada klinis, kemudian industri, kemudian bahan alam, komunitas, ya kan? 4 aja atau ada yang lain? 4 aja kan? Teknik Pak 1. Apa?
Teknologi masuknya industri, Iya Bapak. ya kan? Ya. Jadi kalau di bidang teknologi itu masuknya industri pun banyak, yang ada swasta, ada BUMN, ada sekarang ya Dek, yang paling tren saat ini memang di farmasi itu di bidang kosmetik, di bidang skincare sama kosmetik kan luar biasa kan, banyak produk-produk. Itu yang buat kan harusnya apoteker kan. Memang harusnya di belakang itu apoteker semua, tapi kan pada saat kosmetik itu viral kok malah dokter yang menjelaskan. Kan lucu. Masa apoteker nggak bisa menjelaskan tentang kosmetik gitu kan. Padahal apoteker yang memformulasi kosmetik itu gitu. Kosmetik, skincare, maksud saya ke depannya saran saya kalian yang generasi muda ya harus menguasai itu juga. Karena kalau kita hanya terpaku dengan jualan obat di apotek itu kayaknya udah hal yang lazim yang dilakukan apoteker. Tapi ke depannya ya harus kalian bisa mempunyai bahkan produk sendiri gitu. Malah yang punya produk sendiri artis yang nggak tahu apa-apa. Kalau kayak MS Bro, si Sandi itu dari orang farmasi. Bisa dia naik, tapi dia bukan apoteker. Ya itu sih kalau saya lihat tren ke depannya nanti. Karena buat kosmetik itu sangat mudah gitu. Kosmetik ada pelajarannya di sana. Ada Bapak. Entah nanti si Mutiara jadi apa? Jadi peracik kosmetik. Nggak mau. Oke, udah jam 9:01. Mungkin itu saja. Nanti kalau andaikan ada yang ditanyakan silahkan. Boleh WA saya, boleh di email, boleh di DM. Nanti kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, nanti kita cari tahu sama-sama. Intinya buat adik-adik sekalian ya, kalau yang lagi kuliahnya benar-benar selesaikan sampai 4 tahun. Karena setelah itu kalian bakalan masuk profesi apoteker gitu kan. Dan itu lebih sibuk daripada S1 sekarang. Intinya kalau saya dulu kuliah di sana, main-main boleh tapi tetap kuliah gitu kan. Main game sampai subuh pun saya main game kok dulu. Ya buktinya satu angkatan saya yang masuk polisi gitu kan. Dan dalam arti kesuksesan itu nggak tentu kita harus belajar terus ya. Boleh kita main, boleh kita, tapi tetap jangan terpaku selalu main-main gitu kan. Boleh main-main ke Batu. Masih dingin Batu. Aldi, masih dingin nggak Batu? Masih, Pak. Aidil, masih. Ya udah nanti kalau saya ke sana kita ngopi-ngopi ya. Siapa? Oke lah deh ya. Sekian saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih, kasih. Pak.